saya Marcelin Fani Dayat Putri dengan NIM 1822190. Di sini saya dan teman-teman saya telah merangkai materi terkait sampling, Nyquist rate, dan convolution. Dan kali ini saya akan membahas terkait topik-topik tersebut. Sebelum membahas ke dalam topik tersebut, kami akan membahas tentang sinyal yang ada di dunia ini. Sinyal terdiri dari sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog direpresentasikan dengan fungsi kontinu pada sumbu waktu dan amplitude. Sedangkan sinyal digital direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi di saat tertentu. Untuk dapat melakukan konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital, dilakukan proses sampling dan konvolusi. Nah, sampling itu apa sih? Jadi sampling merupakan pencuplikan nilai suatu sinyal yang dilakukan secara periodik untuk suatu interval waktu tertentu. Nah, sampling ini memiliki rumus XSN sama dengan XNT, dengan F sama dengan 1/T. Dengan XS merupakan titik yang disampling, N merupakan pencacah cuplikan, F merupakan frekuensi sampling, dan T merupakan periode sampling. Lalu, kenapa sih kita melakukan sampling? Jadi, terdapat kelebihan sinyal digital dibandingkan sinyal analog, yaitu penggabungan beberapa data digital dapat menciptakan konten yang lebih kompleks dan interaktif. Sinyal digital lebih anti rusak dari akibat waktu dan jarak. Data digital dapat dikompresi dan didistribusikan secara efisien, dan data digital mudah disimpan di dalam media penyimpanan magnetik maupun elektronik. Nah, berikut merupakan proses sampling nih. Jadi yang pertama, tentukan dulu sinyal kontinu yang ingin disampling. Untuk menentukan nilainya pada suatu titik, maka kita menggunakan fungsi sinyal dan dikalikan dengan fungsi impuls dan integralkan hasilnya. Untuk menentukan titik yang memiliki nilai pada satu titik dan 0 pada titik lainnya. Langkah kedua yaitu sesuaikan dengan teorema yang ada, yaitu berikut ini. Nah, kita mendapatkan bahwa hasilnya adalah persamaan berikut ini. Nah, langkah berikutnya, hasilnya kita mendapatkan nilai diskrit dari fungsi sinyal kontinu yang kita sebut dengan DTS atau Discrete Time Function. Jadi ini DTS, ini CTS. Nah, sampling dilakukan terus secara berulang untuk setiap titik yang telah ditentukan berdasarkan pencacah pencuplikan yang telah ditentukan. Nah, berikut merupakan downside dan masalah dari sampling. Yang pertama yaitu aliasing, lalu loss of information, dan quantization error. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Nyquist rate, atau lengkapnya Nyquist-Shannon sampling theorem atau teorema Nyquist. Nah, jadi berdasarkan teorema Nyquist, untuk merekonstruksi sebuah sinyal analog dengan benar dari sampel-sampelnya dalam bentuk digital, tingkat sampel atau frekuensi sampel harus setidaknya 2 kali lipat dari frekuensi maksimum dalam sinyal asli. Dalam rumusnya, Nyquist rate atau Fs dapat diungkapkan sebagai berikut, yaitu Fs lebih dari sama dengan 2 Fmax. Fs adalah frekuensi sampel atau tingkat sampel, dan Fmax adalah frekuensi maksimum dalam sinyal asli. Nah, gimana kalau Nyquist theorem ini nggak dipenuhi? Maka akan terjadi aliasing. Nah, berikut adalah bagaimana Nyquist rate bisa ditentukan. Yang pertama yaitu oversampling, di mana Ws lebih dari 2 Wm, yaitu 2 Pfs lebih dari 2 kali 2 Pfm, sehingga Fs lebih dari 2 Fm. Kemudian Nyquist rate-nya sendiri, Ws sama dengan 2 Wm, maksudnya omega S sama dengan 2 omega M, kemudian 2 Pfs sama dengan 2 kali 2 Pf, kemudian Fs sama dengan 2 Fm, di mana Fs lebih dari sama dengan 2 Fm. Nah, kalau undersampling, yaitu omega S kurang dari omega M, 2 Pfs kurang dari 2 kali 2 Pfm, dan Fs kurang dari 2 Fm. Nah, kemudian kita akan membahas tentang convolution. Jadi apa sih itu convolution? Nah, jadi bayangkan kamu punya dua fungsi, sebut saja f dan g. Nah, fungsi ini bisa merepresentasikan apa saja seperti sinyal, data, atau pattern. Nah, konvolusi adalah seperti mengombinasikan dua fungsi ini untuk membuat fungsi baru, sebut saja f kali g.
Fungsi baru tersebut menunjukkan bagaimana bentuk suatu fungsi diubah oleh fungsi lainnya. Nah, mengapa sih convolution ini dibutuhkan? Dalam multimedia, konvolusi sering digunakan untuk melakukan operasi seperti smoothing, edge detection, ekstraksi fitur atau feature extraction, atau filtering berdasarkan kernel yang telah ditentukan. Hasilnya adalah gambar yang telah dimodifikasi sesuai dengan efek yang diinginkan. Nah, bagaimana sih proses konvolusi? Misal, ada sebuah fungsi ht dan xt yang hendak dikonvolusi menjadi fungsi yt sama dengan ht kali xt. Yang pertama, ganti variabel t dengan tau untuk menghindari kesalahpahaman antara t pada sinyal dan t pada suatu waktu, sehingga x tau, h tau. Kemudian, lakukan operasi time reversal pada h tau, sehingga x tau dan h min tau. Dan terakhir, lakukan operasi time shifting, yaitu yang menghasilkan x tau dan h minus tau kurang t sama dengan h t kurang tau. Selanjutnya, kalikan fungsi xt dengan h t min tau. Jadi xt dikali h t min tau. Terakhir, integralkan dari negatif tak hingga menuju terhadap tau. Seperti berikut ini. Nah, berikut merupakan contoh operasi konvolusi. Misal, terdapat suatu fungsi sistem LTI bernama xt dan ht sebagai respon impuls dari sistem LTI tadi. Kalkulasikan fungsi yt yang merupakan konvolusi xt dan ht seperti berikut ini. Kemudian, langkah konvolusinya yang pertama, lakukan operasi time reversal pada ht seperti ini. Jadi dari ini menjadi seperti ini. Kemudian, lakukan operasi time shifting seperti berikut ini. Dan kalikan ht min tau dengan xt seperti ini. Nah, kemudian jika kasus pertama yaitu t kurang dari 1, maka akan menghasilkan seperti ini. Namun apabila 0 kurang dari t kurang dari 1, hasilnya akan seperti ini. Jadi beririsan. Dan kasus 3, kalau 1 kurang dari t kurang 2, akan beririsan juga seperti ini. Dan kasus 4, kalau 2 kurang t kurang 3, kasusnya akan menghasilkan seperti ini grafiknya dan persamaannya. Kasus berikutnya, kalau t kurang dari 3, yang akan menghasilkan seperti ini, jadi tidak beririsan lagi. Dan berikut merupakan hasil dari operasi konvolusinya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.